Wabarakatuh, masih bertemu lagi bersama Ibu Tria. Kita lanjut ke pelajaran fisika. Kali ini kita latihan USBN karena sebentar lagi kalian akan menghadapi USBN. Oke. Ibu udah pilihkan soal di sini untuk latihan. Langsung aja kita bahas ya. Mari Ibu besarkan dulu, oke? Oke. Nah, mohon kalian simak baik-baik karena ini akan menjadi tugas lanjutan untuk tugas di classroom. Jadi mohon perhatikan ya. Ini nggak susah, kalian perhatiin aja. Kalian nanti tinggal cari hasilnya berapa. Nah, dengan melihat penjelasan yang akan Ibu kasih sebentar lagi. Oke, jadi ini soalnya diameter seutas kawat diukur menggunakan mikrometer skrup. Ini mikrometer skrup. Mikrometer skrup, hasil pengukurannya seperti gambar. Nah, kelihatan ya gambarnya ya. Jadi ini pengukurannya yang pertama, yang di sini, yang di garis ini namanya skala utama. Nah, yang di garis ini namanya skala Nonius. Oke, di sini menunjukkan 6 dan ada di sini. Berarti dia skala utamanya adalah saya singkat skala utama ya, skala SU. SU-nya sama dengan 6,5. Jadi di sini udah lewat setengah sedikit, 6,5. Nah, sekarang kita cari skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang ada di pengukuran vertikal ini. Yang ada di sini. Jadi yang menunjukkan ini segaris dengan skala utama di mana? Nah, di sini kan. Nah, kalau di sini kita cari, berarti hitungnya dari sini 15, 16, 17, 18. Berarti kita buatnya 0,18. Nah, baru kamu jumlahkan. Nah, penjumlahan ini dari skala utama dan Nonius akan mendapatkan hasil. Nah, silahkan cari hasilnya, nanti isi dan kumpulkan di classroom. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini jangka sorong. Kalau yang tadi mikrometer skrup, yang sekarang jangka sorong. Di jangka sorong ini disediakan 2 buah pengukuran. Yang pertama ini pengukuran panjang dan yang ini pengukuran lebar. Pada pengukuran panjang, skala utamanya dibaca dari angka 0, terus kamu naik ke atas. Ini menunjukkan berapa? Berarti ini 3, komanya 1, 2, 3. Berarti skala utamanya di sini adalah 3,3. Skala Noniusnya, nah kamu cari yang berhimpit. Nah, ini yang berhimpit yang mana? Yang ini ya. Ini yang berhimpit. Nah, yang berhimpit di mana letaknya? Sebelum 5, 6, 7, 8, 9. Nih, 9. Berarti dia 0,9. 0,9. Baru kamu jumlahkan. Nih hasilnya. Kemudian sama juga yang ini. Skala utamanya berapa yang ini? Skala utamanya di sini 3,1. 3,1. Skala Noniusnya yang berhimpit. Yang berhimpit juga di sini ya, 9 juga ya. Ya, skala Noniusnya sama dengan 0,9. Atau kebalik ya. 0,09 gini deh ya. Berarti yang ini 0,09. Silahkan dijumlahkan baru dikalikan karena dia ditanya luas. Nah, cari angka penting yang benar yang mana. Oke, next kita ke jadi soal yang ketiga seperti ini. Perjalanan suatu benda. Nah, dilihat dari sini. Ini dari awal. Di sini A kita kasih nama B, C, sini D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti kalau yang dinamakan perpindahan adalah jarak yang diukur
panjang yang diukur dari titik awal ke titik akhir, itu namanya perpindahan. Kalau jarak itu diukur dari banyaknya waktu, maksudnya banyak jumlah tempuhnya. Jadi kalau perpindahan hanya diukur dari awal ke akhir. Bedakan ya, ini awal A, akhirnya di I. Jadi kalau kita tarik garis lurus gini, nah gini, garis miring deh ya. Jadi perpindahannya hanya garis ini. Nah, mohon maaf saya nggak lurus bikin garisnya. Ini perpindahannya. Jadi bagaimana Bu carinya? Ya udah, kita buat ini sisi miring. Jadi kalian buat ini bentuknya segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku. Jadi sisi miringnya ini kita sebut R. Ini kita sebut X, yang vertikalnya kita sebut Y. Jadi nanti silahkan cari R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini perpindahannya. Bisa ya, teorema Pythagoras. Cari X gimana? Ya udah tinggal jumlahin aja dari sini ke sini. Dari B ke E berapa coba? Panjangnya ya. Terus kalau ini Bu, ya udah dari sini ke sini. Nah, ini untuk panjang ya. Oke, silakan, nggak susah kan? Nah, kemudian yang soal terakhir ini tentang GLB dan GLBB, gerak lurus. Nah, ini ada dua buah mobil A dan B bergerak. Yang pertama mobil A, ini mobil A bergerak ke sini, mobil A. Mobil B bergerak dari sini ke B. Oke. Saat waktunya 20 sekon, ini waktu 20 sekon ya, kecepatan mobil B 80 gitu. Kecepatan mobil A 80 juga. Jadi sama? Enggak, beda. Yang B ini karena bentuk grafiknya miring, ini namanya GLBB. Karena ada percepatan, ada penambahan kecepatan atau percepatan. Dan mobil A kecepatannya tetap 80 sampai waktunya 20 sekon, dia tetap 80 gitu. Jadi mobil A namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kalian harus ingat gerak lurus GLBB itu rumusnya ada 3 macam ya, harus dihafal. Jadi V sama dengan V0 plus AT, ada lagi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Satu lagi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini untuk GLB. Kalau untuk GLBB ya. Kalau untuk GLB hanya ada satu, bisa S sama dengan V dikali T, atau kalau mau berubah bentuknya berarti bisa V sama dengan S per T. Sama nggak nih keduanya? Sama aja ya, cuman saya balik. Oke, lanjut. Jadi analisanya, ingat yang B apa? GLBB, yang A GLB. Jadi analisanya yang B kamu pakai rumus GLBB semua. Nih, pertama yang ditanya percepatan mobil B 4 meter per sekon. Berarti kita cari tahu dulu apa sih yang diketahui gitu kan. Yang diketahui yang pertama. Nih, berarti kecepatan mobil A VA sama dengan berapa? 80 meter per sekon. Kecepatan mobil B pada saat mula-mulanya di sini. Nih. VB V0 B sama dengan 0. Nih, 0. Di sini titik 0. Kemudian V setelah waktunya, setelah 20 sekon, nih, kecepatannya di sini berapa nih? 80 meter per sekon. Oke, waktunya nih saat dia 80 meter per sekon, waktunya adalah T-nya adalah berapa? T-nya adalah 20 sekon. Jadi gimana Bu carinya? Ya udah, saat kamu mau cari mobil B, berarti yang kamu gunakan adalah rumus B. Yang mana yang udah diketahui? Kita pakai yang ini. Jadi VB sama dengan, atau saya tulis di sini ya, VB sama dengan V0 B ditambah AT. V
VB-nya udah diketahui, udah 80 dengan pada saat T-nya sama dengan 20. Nah, tinggal masukin aja V0B-nya berapa? Ini 0. Nih, nanti cari hasilnya. Nah, yang kedua mobil bergerak dengan percepatan yang sama nggak percepatannya? Beda. Kenapa beda? Karena percepatan mobil B ada yaitu berapa? Nah, nanti kamu cari hasilnya. Sedangkan percepatan atau penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan itu dinamakan percepatan ya. Itu 0 kalau untuk GLBB, makanya kecepatannya tetap. Berarti yang ini pasti salah. Oke. Yang ketiga, kedua mobil bertemu setelah bergerak selama 20 sekon. Nah, silahkan kalian masukkan waktu 20 sekon ini T, ke dalam rumus yang ada jaraknya. Nah, ini untuk mobil B, ini untuk mobil B, dan yang ini untuk mobil A. Nah, kalau hasilnya jaraknya sama, berarti dia ketemu. Kalau hasilnya jaraknya berbeda, maka dia tidak ketemu. Cari ya. Oke. Yang keempat, kedua mobil akan bertemu setelah menempuh jarak 3.200 meter. Sama seperti yang ketiga, kamu bisa memasukkan nilai yaitu 3.200 ke dalam rumus yang ini. Ini silahkan cari rumusnya dengan memasukkan S-nya, atau kamu masukkan dulu ke sini dulu nggak apa-apa. Nah, untuk mobil A dengan memasukkan jarak 3.200. Nih, cari nilai T. Nih, cari T dulu dari persamaan VA sama dengan S per T. Nah, cari nilai T. Kemudian setelah dapat nilai T, masukkan ke persamaan sini. Nih, ya. Silahkan cari apakah T-nya, apakah S-nya sama enggak. Kalau sama, sebesar 3.200, berarti mereka bertemu. Oke, silahkan kerjakan di classroom. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain ke Ibu ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.